Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama. Kali ini kita akan belajar tentang kisah Musa. Kisah Musa kelas 3 semester 1. Baik, kita langsung saja. Kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, bangkitkanlah di hati kami keberanian untuk membela orang yang tertindas seperti Musa yang membebaskan bangsanya dari penderitaan akibat perbudakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kita langsung saja, kita akan mengamati gambar berikut ini ya. Ketika kita melihat di sini secara keseluruhan, kira-kira apa yang kita lihat secara keseluruhan ini? Ya, jadi di sini ada bencana alam, banjir. Ada bencana alam banjir. Tingginya sampai luar biasa ini, sampai sampai rumahnya tenggelam. Nah, di sini ada ibu itu minta tolong ya, tolong. Dan di sisi yang lainnya ada seorang bapak juga bersama dengan ibu dan satu anak. Di situ mendengar apa yang dikatakan oleh seorang ibu yang minta tolong tadi dengan mengatakan, tenang bu. Nah, kita lanjutkan, kita lihat. Nah, di situ ada gambar tadi merupakan banjir ya, yang dialami oleh manusia. Jadi bencana banjir yang dialami oleh manusia, penderitaan banjir. Nah, itu penyebabnya apa? Karena bencana alam. Ya, bencana alam itu, penyebab banjir itu kira-kira apa? Bermacam-macam. Ada yang buang sampah sembarangan, ada yang karena menebang pohon sembarangan, dan sebagainya. Nah, ketika sedang mengalami kebanjiran, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dibutuhkan, yaitu makanan, air bersih. Nah, airnya dilihat menjadi keruh, kotor, air bersih. Nah, untuk membantu seperti ini, apa yang dibutuhkan juga agar ibu ini bisa dibantu, yaitu perahu karet, dan masih banyak lagi. Nanti melihat dari pengalaman tadi, mari kita tuliskan berbagai penderitaan manusia dan menuliskan pertolongan yang mereka butuhkan. Ya. Di sini anak-anak juga bisa menuliskan doa agar Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan. Nah, untuk hari ini nanti anak-anak cukup menuliskan seperti contoh. Ya, contoh yang ada di buku itu ya. Anak-anak bisa dituliskan di kolom nomor 2, 3, dan 4. Nah, nanti disiapkan di buku catatannya atau di buku paketnya, dituliskan di situ seperti dituliskan di situ. Kemudian bawahnya itu dituliskan doanya. Ya. Kira-kira nanti penderitaan apa lagi ya yang dialami oleh manusia. Nah, nanti difoto, dikirimkan ke classroomnya gitu ya. Kita lanjutkan, amati gambar berikut. Di sini dikatakan, nah, ada
seseorang yang memegang tongkat. Nah, itu siapa berarti? Itu adalah Musa. Musa bersama bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah terjanji. Ya. Di sini Musa masih dikejar oleh tentara Mesir. Nah, nanti kita akan simak bersama siapa toh yang mengejar, terus bagaimana kisahnya. Nah, itu ada gambaran laut juga yang terbelah. Nah, sampai dengan ini gambar laut yang terbelah menjadi dua. Kemudian tanahnya kering, bisa kita lewati. Nah, Musa dan bangsa Israel lewat ke tanah yang kering itu tadi. Mari kita baca saja kisahnya dari kitab Keluaran 14 ayat 5 sampai 31. Ketika Firaun raja Mesir mendengar bahwa bangsa Israel sudah lari bersama Musa, ia dan para penjabatnya menyesal dan berkata, "Mengapa kita biarkan orang-orang Israel itu pergi sehingga kita kehilangan budak-budak?" Lalu raja menyiapkan kereta perang dan tentaranya. Ia berangkat dengan semua keretanya termasuk 600 kereta istimewa yang dikendarai oleh para perwiranya. Memang Tuhan sengaja membuat raja berkeras kepala sehingga ia mengejar orang Israel yang telah meninggalkan negeri Mesir. Tentara Mesir mengejar orang Israel dan menyusul mereka di perkemahan di pantai laut dekat Pihahirot. Ketika orang Israel melihat raja Mesir dan tentaranya datang, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan meminta pertolongan. Kata mereka kepada Musa, "Apakah di Mesir tidak ada lagi kuburan sehingga engkau membawa kami supaya mati di tempat ini? Lihatlah akibat perbuatanmu itu. Dahulu di Mesir sudah kami katakan bahwa hal ini akan terjadi. Kami sudah mendesak supaya engkau jangan mengganggu kami, tapi biarkan kami tetap menjadi budak di Mesir. Lebih baik menjadi budak di sana daripada mati di padang gurun ini." Musa menjawab, "Jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa." Kata Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berteriak minta tolong? Suruhlah orang Israel jalan terus. Angkat tongkatmu dan acungkan ke atas laut, maka air akan terbagi dan orang Israel dapat menyeberangi laut dengan berjalan di dasarnya yang kering. Orang Mesir akan kujadikan keras kepala sehingga mereka terus mengejar orang Israel, dan aku akan menunjukkan kekuasaanku atas raja Mesir, pasukannya, kereta-kereta, serta para pengendaranya. Maka orang Mesir akan tahu bahwa akulah Tuhan." Lalu malaikat Allah yang ada di depan pasukan Israel dipindahkan bagian belakang, dan dipindahkan juga tiang awan sampai berada di antara pasukan Mesir dan pasukan Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan sehingga sepanjang malam kedua pasukan itu tak dapat saling mendekati. Lalu Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut, dan Tuhan membuat angin timur bertiup dengan kencangnya sehingga air laut mundur. Sepanjang malam angin itu bertiup dan mengubah laut menjadi tanah kering. Air terbagi dua, dan waktu orang Israel menyeberangi laut, mereka berjalan di dasar yang kering, dan air di kanan kirinya merupakan tembok. Orang Mesir dengan semua kuda, kereta, dan pengendaraannya mengejar terus dan mengikuti orang Israel ke tengah laut. Menjelang fajar, Tuhan mengacau balaukan tentara Mesir. Ia membuat roda-roda kereta mereka macet, sehingga mereka maju dengan susah payah. Kata orang Mesir, "Tuhan berjuang untuk orang Israel melawan kita."
"Mari kita lari saja dari sini," kata Tuhan kepada Musa. "Acungkanlah tanganmu ke atas laut, maka air akan kembali dan menenggelamkan orang Mesir, kereta-kereta dan pengendara-pengendaranya." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan pada waktu fajar air kembali pada keadaan yang semula. Orang Mesir berusaha menyelamatkan diri, tetapi Tuhan menenggelamkan mereka ke laut. Air laut berbalik menutupi kereta-kereta, pengendara-pengendara, dan seluruh tentara Mesir yang mengejar orang Israel ke tengah laut, sehingga mereka mati semua. Tetapi ketika orang Israel menyeberangi laut, mereka berjalan di dasar yang kering, dan air merupakan tembok di kanan kirinya. Pada hari itu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari serangan orang Mesir, dan mereka melihat mayat-mayat orang Mesir terdampar di pantai. Ketika orang Israel melihat bagaimana Tuhan yang dengan kuasanya yang besar mengalahkan orang Mesir, mereka heran sekali sehingga percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Baik, anak-anak yang terkasih, di sini kita akan menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, Raja Fir'aun penguasa di Mesir memperlakukan bangsa Israel sebagai budak. Yang kedua, Tuhan memilih Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian yang ketiga, Musa mampu mengalahkan tentara Fir'aun yang kuat dengan pertolongan Tuhan. Musa mengeringkan laut. Nah, tadi nama lautnya itu adalah Tebrau, dengan cara mengangkat tongkatnya ke atas laut. Sekarang ini banyak orang-orang yang menderita memerlukan pertolongan kita. Tuhan membutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi penolong seperti Musa. Maka anak-anak semua sanggup menjadi penolong bagi orang yang kesusahan, menolong orang lain yang kesusahan, menolong sesama. Maka jangan sampai hari ini kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Maka mintalah agar Tuhan memberimu kekuatan agar menjadi pahlawan seperti Musa untuk menolong orang yang kesusahan. Nah, demikian anak-anak terkasih, pembelajaran hari ini. Belajar yang rajin, tetap semangat. Walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi dengan cara seperti ini kita masih bisa belajar. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. Nah, jangan lupa setelah ini nanti bisa mengerjakan tugas yang di classroom. Nanti bisa dilihat di tugas di classroomnya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Mari berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keberanian untuk membela orang-orang yang dianiaya dan diperlakukan tidak adil. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya sudah melihat video ini. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sampai ketemu lagi. Dadah.